Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, kelas 7A, kelas unggulan olimpiade, kaifa halukum? Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada yang sakit ya. Oke. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kita kali ini fi hadhil fursah nahnu sanabhas atau sanatahaddas, kita akan berbincang-bincang mengenai al-muhafadzatu 'alal bai'ah, menjaga lingkungan atau menjaga kelestarian lingkungan. Sebagaimana terlihat ada ya'kulut tayru. Nah, ya'kulut tayru itu artinya, ini kita bahas dulu dari sini ya, dari mufradat ini. Ya'kulut tayru ini, burung sedang makan. At-talamidu yagrisuna, para murid sedang menanam. Al-fallahu yazra'u, petani sedang menanam. Nah, ini perbedaan antara yagrisu sama yazra'u. Nah, baik, sebelum kita berbincang-bincang terlalu jauh, kita awali dulu pembahasan ini dari sebuah hadis Nabi di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimin yagrisu gorsan, au yazra'u zar'an, fayakulu minhu tayrun, au insanun, au bahimatun, illa kana lahu bihi sadaqatun." Ma min muslimin, tidaklah salah seorang muslim, yagrisu, menanam, gorsan, sebuah tanaman, au yazra'u zar'an, sama juga artinya kayak yagrisu gorsan au yazra'u zar'an, ini menanam sebuah tanaman. Nah, kalau yagrisu gorsan dipraktekannya untuk menanam pohon, kalau yazra'u zar'an ini untuk menanam padi, menanam sayuran, begitu. Ini pakai yazra'u. Faya'kulu, lalu atau kemudian dimakan, lalu kemudian makan hasilnya atau buahnya, tayrun au insanun au bahimatun, burung atau manusia atau binatang ternak. Jadi maksudnya ketika tidaklah seorang muslim menanam sebuah tanaman gitu ya, lalu dimakan oleh burung atau manusia atau hewan ternak, illa, kecuali apa yang dimakannya itu, kana lahu bihi, apa yang dimakannya itu, sedekahun, bagi orang yang menanamnya. Ketika kalian menanam pohon rambutan atau pohon mangga misalnya ya, kan berbuah. Nah, ketika si pohon mangganya atau si pohon mangganya itu berbuah, lalu mangganya ada yang ngambil, atau dalam artian dimakan oleh burung gitu, ketika ada yang matang dimakan oleh burung, atau malah manusia mengambilnya gitu ketika pohonnya itu ke tengah jalan misalnya, ada manusia yang mengambilnya, atau malah mungkin dimakan oleh hewan ternak, maka merupakan sedekah baginya. Apa yang dimakan oleh burung, manusia maupun hewan ternak itu menjadi sedekah bagi orang yang menanamnya. Ketika kita menanam, terus misalnya ketika kita menanam pohon singkong, lalu ada sapi atau ada kambing gitu ya yang memakan daunnya, maka apa yang daun yang dimakan oleh kambing itu merupakan sedekah bagi orang yang menanamnya gitu. Itu saking luar biasanya dalam Islam, orang yang menanam pohon itu diapresiasi oleh Islam sangat besar. Jadi setiap apa yang dimakan oleh burung, manusia, hewan ternak, itu akan menjadi sedekah bagi orang yang menanamnya. Itulah pentingnya reboisasi dalam Islam, atau penanaman kembali dalam Islam, seperti itu. Lanjut, kita lanjut dengan ta'riful bai'ah, definisi bi'ah atau lingkungan. Lingkungan itu apa sih? Nah, kalau dalam bahasa Arab diartikan dengan hiya
al-makanul ladzi ya'isu fihi al-kainul hayyu bima fihi, bahwasannya lingkungan merupakan tempat hidup segala sesuatu yang berdenyut atau memiliki kehidupan, yang hidup gitu, makhluk hidup, menjadi tempat hidupnya makhluk yang hidup, bima fihi, yang ada di dalamnya, bisa makhluk hidup ataupun makhluk tidak hidup juga gitu ya, bisa benda mati atau benda hidup, min insanin, misalnya manusia, hewan, jibal itu gunung, bihar itu laut, hawa itu udara. Jadi lingkungan itu lingkungan tempat di mana segala sesuatu yang hidup ada di dalamnya, atau yang tidak hidup pun ada di dalamnya. Manusia hidup itu dalam sebuah lingkungan, hewan hidup dalam sebuah lingkungan, gunung menjadi ada di sebuah lingkungan, lautan pun sama udara, ini ada dalam sebuah lingkungan. Khalaqallahu ta'ala al-kaun wa sakharahu, Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di dalam bumi ini, wa sakharahu, dan dia menundukkan apa yang ada di bumi ini, li khidmatil insan, untuk semata-mata untuk melayani manusia. Gitu, luar biasa. Allah menciptakan alam semesta ini dan menundukkannya untuk berkhidmah kepada manusia. Makanya patut kita bersyukur dan patut kita menjaga lingkungan ini agar kesinambungan atau kehidupan manusia tetap terjaga. Selanjutnya, dawahiru ihtimamul islami bil bai'ah, beberapa hal yang Islam menaruh perhatian terhadap lingkungan dalam beberapa hal. Yang pertama, al-muhafadzah 'alal miyah al-ma. Misalnya, al-muhafadzah 'alal miyah, menjaga air. Karena dalam sebuah ayat dari Al-Qur'an, dalam satu ayat dalam Al-Qur'an, surat Al-Anbiya ayat 30, Allah mengatakan, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Dan kami telah jadikan dari air ini segala sesuatu yang hidup. Tidakkah kalian beriman? Nah, ini maksudnya Allah menciptakan segala sesuatu dari air, dan ini terbukti bahwa sebagian besar dari tubuh kita maupun dari tubuh hewan itu kan terdiri dari air ini. Bahkan hampir 80% atau 90% kandungan yang ada dalam tubuh kita itu air. Jadi berupa zat cair, darah kita berupa zat cair. Makanya benar, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in, Allah telah menciptakan segala sesuatu dari air. Dan ini sebenarnya ayat ini ada kata-kata atau kalimat sebelumnya yang berkenaan dengan teori Big Bang, teori meletusnya alam semesta gitu. Jika bakal alam semesta yang tadinya hanya berupa satu bentuk lalu hancur berkeping-keping, sehingga terjadilah ada yang menjadi planet, ada yang menjadi matahari, ada yang menjadi bintang, ada yang lain-lain gitu, seperti itu. Baik, kembali lagi ke pembahasan al-muhafadzah 'alal miyah, menjaga air. Yang pertama dalam upaya menjaga kelestarian air atau menjaga air, yang pertama ialah adamul israf. Adamul israf di sini tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Makanya ketika kalian berwudu atau mandi, gunakanlah air sebijak mungkin. Jangan sampai membobajirkan atau menghambur-hamburkan air ketika wudu, ketika mandi, atau ketika mencuci, seperti itu. Yang kedua, langkah untuk menjaga kelestarian air ialah adamu talwisil miyah bil kimamatil aimah. Tidak mencemari air atau lingkungan air dengan
plastik yang mengapung. Bil kimam haimah, sampah plastik yang mengapung. Di sini tuh ternyata dalam sebuah penelitian di laut sudah banyak ikan-ikan yang keracunan atau mati yang terpapar oleh serpihan-serpihan plastik yang terapung di lautan gitu. Jadi karena plastik itu tercabik-cabik oleh arus atau tekanan air dalam lautan, lalu menjadi kecil-kecil. Si plastik itu menjadi serpihan-serpihan kecil, lalu ketika ikan itu menguap atau mengambil air untuk bernapas, ternyata masuk ke dalam tubuhnya air-air itu, sehingga mengakibatkan ikan itu keracunan. Dan bagi siapa saja yang memakan ikan tersebut, ya menjadi tidak sehat badannya atau bisa sampai meninggal gitu. Makanya kita harus benar-benar jangan sampai mencemari air dengan plastik, membuang sampah plastik langsung ke sungai atau selokan, itu bisa menyebabkan banjir juga kan, selain merusak ekosistem biota di dalam sungai atau lautan itu. Yang ketiga, ada mutanafus inda masyurbi min afwahil aniyah. Tidak bernapas, tidak mengeluarkan napas atau tidak mengeluarkan udara ketika minum lewat mulutnya. Jadi ketika lewat mulut gelas atau apalah yang digunakan untuk minum gitu. Jadi ketika kalian minum lalu mengeluarkan udara dari hidung, itu bisa mengakibatkan air itu tercemari oleh udara yang kalian keluarkan dari hidung kalian. Makanya ketika minum, idza syariba ahadukum, kata Rasulullah, jika kalian minum, salah satu dari kalian minum, janganlah bernapas, mengeluarkan napas bil ina'i, di dalam bejana itu. Dan ternyata sesuai dengan hasil penelitian terkini kan, bahwasannya ketika kita minum jangan sampai mengeluarkan napas dari hidung. Panduannya ketika minum cukup satu teguk, jangan sampai langsung dalam satu kali minum langsung langsung satu tegukan gitu, satu gelas langsung satu tegukan. Mendingan minumnya itu satu gelas dibagi menjadi beberapa tegukan. Lebih baiknya satu tegukan dibuka lagi dari mulut kalian, terus minum lagi gitu. Itu menghindari udara yang keluar dari hidung kalian masuk ke dalam gelas yang berisi air. Begitu, ada 3 ya untuk menjaga lingkungan, untuk menjaga air. Adamul israf, tidak berlebihan, tidak membuang sampah plastik ke sungai atau selokan atau ke laut. Yang ketiga, tidak bernapas ketika minum karena berbahaya bagi kesehatan. Oke, lanjut. Ini Islam pun menaruh perhatian dengan udara. Oleh karena itu, la nusabbibu fi ifsadil hawa'i wa talwisihi. Oleh karena itu, kita jangan sampai menyebabkan kerusakan udara dan mencemarinya. Adapun sebab adanya pencemaran udara ialah al-masadirut tabi'iyah. Tadi dari beberapa sumber ada al-masadirut tabi'iyah, al-masadirut tsabitah, al-masadirut mutaharrikah. Ada yang bersumber dari lingkungan atau alam. Biasanya kalau yang bersumber dari alam, polutan itu al-mulawwisatu, ini polutan ya, mulawisat itu polutan. Dihasilkan dari al-barokin, gunung-gunung berapi. Al-barokin ini gunung-gunung berapi. Haraikil ghabah, ini kebakaran hutan. Ada kebakaran hutan, ada yang dihasilkan dari gunung berapi, asapnya, atau juga bisa disebabkan oleh idafatan ila ghabar allati tahmilur riyah, sebabkan oleh debu yang dibawa oleh angin gitu, yang ditiup oleh angin.
Jadi ketika banyak debu yang berterbangan, misalnya oleh debu abu vulkanik misalnya, akibat dari gunung berapi, kan itu bisa juga mencemari udara, makanya kita harus memakai masker. Itu yang bersumber dari alam. Ada juga yang bersumber al-masadirus sabitah, yang sumbernya itu tetap gitu. Ad-dukhanul kharij minal masani', yakni asap yang dikeluarkan, yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik. Nah, itu juga berbahaya bagi pencemaran lingkungan, bisa merusak lingkungan atau udara, lingkungan udara ya. Bahkan bisa menyebabkan efek rumah kaca dari asap yang dikeluarkan oleh pabrik-pabrik tersebut. Yang ketiga, al-masadir, jadi polutan-polutan yang bersumber dari al-mutaharrikah, yang berjalan. Biasanya ini disebabkan oleh al-murakkabat, kendaraan-kendaraan bermotor, wattairat, pesawat gitu ya, wal hafilat atau bus-bus kendaraan, wal qitarat, dan kereta api. Kereta api yang dihasilkan oleh batu bara kan menghasilkan kepulan asap yang luar biasa kan. Nah, itu bisa menjadikan adanya pencemaran lingkungan udara atau merusak udara. Begitu anak-anak, ini bisa kalian tulis nih. Al-mulawisat itu polutan, barokin itu gunung berapi, hara ikil ghabah, kebakaran hutan gitu. Al-ghabar debu, ar-riyah angin, masani' pabrik gitu ya. Oke, lanjutkan. Pembahasan selanjutnya ialah al-ihtimamu biz-zira'ah, memperhatikan dalam penanaman atau reboisasi atau penghijauan begitu ya. Al-muhafadzah 'ala majru'ah wa 'adamu itlafiha aw ihraqiha. Jadi kita berkewajiban untuk menjaga hutan, menjaga tempat-tempat ditanamnya tanaman atau ladang gitu. Wa 'adamu itlafiha, dan larangan menghilangkannya, au ihraqiha atau membakarnya. Kan terkadang sekarang maksudnya adamu itlafiha itu jangan sampai menghilangkannya. Misalnya yang tadinya sawah, di daerah kita banyak sawah, lalu dihilangkan sawah tersebut menjadi lahan perumahan-perumahan. Yang ada nantinya kan beras semakin langka dan mahal akibatnya. Au ihraqiha, atau hutan untuk membuka lahan kembali, lahan baru. Hutan itu dibabat habis kalau dipotong kan terlalu lama, maka dipercepatlah dengan cara membakarnya begitu. Ada orang yang seperti itu, sehingga di Kalimantan itu, di beberapa tempat misalnya Kalimantan itu ya, ada beberapa penelitian ternyata mereka terjadinya kebakaran itu tidak hanya disebabkan oleh panasnya matahari, tapi memang ada yang sengaja membakar lahannya untuk dijadikan sebagai lahan baru gitu. Oke, selanjutnya ihtimam bin nadafah asy-syakhsiyah. Islam juga menaruh perhatian terhadap kebersihan seseorang. Yang pertama, nadafatul jismi bil wudu'i wal igtisal, membersihkan badan dengan cara berwudu dan mandi. Istihmam wa taqlimil adafir, atau igtisal atau istihmam ini sama aja. Igtisal, istihmam ini mandi artinya. Taqlimil adafir ini tuh mencukur kuku-kuku. Nah, itu cara membersihkan badan dengan berwudu, dengan mandi. Lalu kalau kukunya panjang-panjang atau hitam-hitam apalagi, maka wajib kita mencukurnya atau memotongnya. Nadhafatul makan, kita pun harus membersihkan tempat kita, jangan sampai tempat kita menjadi sarang nyamuk seperti itu. Yang ketiga, nadhafatus siyab wa tathiruha, harus atau wajib bagi kita untuk membersihkan baju dan mencucinya gitu. Yang keempat, nadhafatul at'imah wal ashrubah, membersihkan
makanan dan minuman kita. Jangan sampai ada di dalamnya kotoran-kotoran yang dapat mengakibatkan badan kita sakit kalau kita makan atau meminumnya. Begitu ya. Selanjutnya al-inayah bil hayawanat wat tuyur. Memberikan pertolongan kepada hewan-hewan dan burung dengan cara adamut ta'arrudi laha bil adza. Jangan kita memperlihatkan kepada mereka dengan menyakitinya atau menangkapnya dengan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di sana. Nah, di Jogja di sini misalnya daerah Bantul, daerah Kulon Progo, Pak Iman lihat sudah ada papan pengumuman oleh masyarakat dilarang berburu. Di sini dilarang berburu, baik itu berburu burung, kan suka ada yang burung-burung putih-putih itu tuh di sawah tuh. Nah, di sini kan bagus, di sini di daerah Bantul, daerah Kulon Progo, daerah Gunung Kidul adanya larangan untuk menangkap atau berburu atau menyakiti hewan tersebut dengan cara menembaknya misalnya. Bagus itu. Itu sudah merupakan pengaplikasian atau penerapan dari menjaga lingkungan. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada beberapa pertanyaan mengenai materi yang telah saya sampaikan tadi atau yang telah Pak Hilman sampaikan tadi, yakni yang pertama, udhkur salasata asbabi tuaddi ila talawusil hawa. Sebutkan atau tuliskan 3 sebab yang menjadi sebab adanya pencemaran udara. Apa saja coba? Tadi yang menyebabkan adanya pencemaran udara apa saja sebabnya? Ada berapa sumber? Lalu sebutkan sebab-sebabnya. Yang kedua, al-ihtimamu binadafatil jismi takunu min khilali. Memperhatikan kebersihan terhadap badan bisa dilakukan melalui apa saja tadi. Membersihkan badan itu bisa dilakukan melalui apa saja, dengan cara apa saja. Silahkan tulis ya. Oke, sekian pertanyaan mengenai ini. Lalu ya, penutup. Setelah tadi dipaparkan bagaimana al-muhafadzah 'alal bai'ah, lalu diberikan juga evaluasinya, kita sampai kepada sampai kepada tahap terakhir, yakni penutup. Mari kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah mencatat atau menjadikan proses pembelajaran kita selama 30 menit ini sebagai amal ibadah bagi kita semua di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga pula kita dikumpulkan nanti di akhirat di surganya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.